Selamat malam Bang Habibie ya. Ya, Bang mau ini aja, kita dapat informasi nih usaha tembakau di Pasar Minggu ya. ya, Pasar Minggu Palimanan, benar. Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat ini udah generasi kelima nih Abang yang meneruskan usahanya nih ya. Ya, Ya, betul ya Bang ya? betul, betul, betul. Nah, bisa diceritakan nggak dari awal nih, siapa duluan nih pertama kali kok bisa usaha tembakau ini, dari siapa duluan pertama kali ya? Itu dari Mama Tua ya. Kalau manggil dari Cirebon itu Mama Tua Marfu. Dari ayah saya. Dari ayah saya Mama Tua Marfu itu usaha ya sekitar tahun 50-60-an kurang lebihnya. Oh, berarti mulai dirintisnya dari Iya. mama tua ya? Ya, Mama Tua. Berarti kakek buyut bisa dikatakan begitu ya? Ya, bisa Itu dikatakan dari begitu, ya. tahun 50 sampai tahun 60-an ya, awal mula tembakau ya. Nah, itu saat dulu awal jualan itu tembakau apa memangnya? Kalau dulu buyut saya itu konsen di tembakau tampang atau tembakau klobot. Tembakau kelobot. Kalau di Jawa Tengah namanya tembakau garangan. Tembakau garangan Ya, kalau dari Jawa Tengah. Kalau di Cirebon namanya tembakau tampang. Itu konsen di tembakau itu. Nah, dari situ turun lagi nih ke Ya. generasi kedua ya. Generasi kedua. Nah, generasi kedua ini siapa ini? Generasi kedua itu Haji Talha. Haji Talha. Ya, Itu Mama Tua Talha. mama tua ya, termasuk kakek buyut juga ya. Ya. Nah, itu generasi kedua ya, Ya. menerus. Nah, itu jualannya masih sama. Masih sama, tapi pemasarannya bukan di daerah Cirebon. Pemasarannya sudah ke Indramayu. Oh, berarti sudah meluas. Sudah meluas ke Indramayu. Oh, sudah berkembang ke Indramayu, berjualan bukan hanya cuma di Kabupaten Bukan di Cirebon Cirebon aja aja. atau di Kota Cirebon, tapi sudah ke Indramayu. Itu Iya. mama yang kedua ya. Yang kedua. Nah, dari beliau apakah berhenti atau masih terus lagi diwariskan lagi? Masih terus Terus. diwariskan ya. Nah, itu Diwariskan ke putra beliau itu Haji Hamzah. oh, Pak Haji Hamzah. Ya, Pak Haji Hamzah. Itu apa nih manggilnya? Mama tua juga. Mama tua juga. Mama Oh, tua kalau di juga. Cirebon Mama tua semua. Oh, mama tua semua Iya, ya. mama Berarti tua. kalau di atas kakek itu mama tua Mama semua. tua, iya. Dari sana juga masih tetap Masih tembakonya tetap itu aja. Tembakonya itu aja. Belum berkembang Belum ya. berkembang. Masih Masih tembakau, konsen di tembakau tampang. masih tembakau tambang. Nah, Tembakau tampang. itu kan sudah 3 buyut ya. Tiga Nah, buyut. dari 3 buyut turun ke kakek. Ayah saya. Oh, kaya. Kaya. Oh, kayaknya Iya. ya. Nah, ayahnya nih mulai mengelola dari tahun berapa? Sekitar tahun 80-an. Ayahnya mulai ayah saya itu mengelola. tahun 80-an. Berarti masih inilah ya. Iya. Nah, itu juga masih fokus di tembakau tadi atau Enggak, pada sudah saat melebar. Kalau mau tahun 80-an itu sudah banyak ngeluarin tembakau ini apa namanya? Yang original. Original kayak semacam Dharma Wangi dari Sumedang, Cikasti dari Garut. Nah, itu sudah mulai mengembang, bukan di konsen di tembakau tambang saja. Oh, berarti ada banyak variasinya Ada ya. banyak variasinya. Nah, kira-kira ada berapa jenis sih yang dijual di toko tembakau ini? Kalau di sini itu kalau yang original sekitar 40-an. Yang original. Yang original sekitar 40-an. Kalau yang aromatik itu lebih banyak. Kalau yang aromatik itu lebih banyak ya sekitar 50-an. Kalau yang pabrikan antara 20 sampai 30. Nah, kalau dulu kan mungkin sulit nih Ya. cari bahannya, cari tembakaunya. Nah, kalau dulu kemana nih? Ini nyarinya. Kalau mulai dari kakek saya itu beliau sudah nyari langsung ke petani. Oh, Beli dari langsung ke petani di daerah Wonosobo. Wonosobo Jawa. Wonosobo, Jawa Tengah. Itu memang tembakau tampang khasnya dari daerah sana. Dari sana. Dari daerah sana. Tapi untuk perawatan fermentasi itu bagusnya di daerah Cirebon, Indramayu. Contoh di Wonosobo 5 tahun, di Indramayu Cirebon cukup 2 sampai 3 tahun dengan kualitas yang sama. Oh, bisa dilihat ini kualitasnya nih. Ada. Yang mana nih? Yang di Jawa 10 tahun. Nah, ini yang mana nih? Ini tembakau tampang yang usianya sekitar 10 tahun lebih. 10 tahun Iya. di
Fermentasikan. Difermentasikan 10 tahun baru dijual. Nah, kalau yang di Indramayu itu yang katanya cuma 2 tahun, 3 tahun, itu tembakonya mana jenisnya? Tembakonya ini. Nah, ini tembakonya. Oh, itu. Ya. Nah, ini yang dari sini, dari Cirebon. dari Cirebon. Kalau ini tadi dari Jawa ya. Dari Jawa, nah, cuman ya. Bedanya di fermentasi aja ya. Fermentasi. Kalau- Karena cuaca di sana kan lebih dingin. Ah. Nah, kalau di Cirebon Indramayu kan hangat. Hangat, jadi cepet proses fermentasinya lebih cepat. prosesnya. Iya. Kalau untuk khasiatnya sendiri, ini kenikmatan aromanya sendiri ada perbedaan nggak antara tembakau Jawa Nah, yang difermentasikan 10 tahun sama yang dari Cirebon yang cuma 3 sampai 5 tahun tuh ada perbedaan rasa. sebenarnya sih sama ya. Sebenarnya sama antara di Wonosobo dengan di Cirebon. Cuman itu prosesnya yang lebih cepat. Prosesnya yang lebih cepat. Kalau yang sudah kawak atau yang sudah tua, itu biasanya baunya beda. Kalau yang di bawah 5 tahun, itu baunya masih bau daun. Oh, masih bau Masih daun. bau daun. Tapi kalau yang sudah kawak, itu dari warna sudah beda. Warnanya kehitam-hitaman, coklat kehitam-hitaman, dan terus baunya itu agak pesing. Oh, seperti yang ini ya? Iya. Nah, hitam ini sekali. lebih hitam ya? Ini lebih hitam. Lebih Terus pekat dia lah ya? keras. Oh, lebih keras. Dia keras. Kalau yang muda, yang belum kawak dia lembek. Oh, Terus nggak keras. warna juga tidak hitam pekat ya? Beda. Warnanya beda. Warnanya beda. Nah, untuk penikmat sendiri masyarakat, Ya. itu lebih condong kemana? Kalau tahun 90 ke bawah, 90, 80, 70, itu masih banyak penikmat ini. Penikmat itu Masih yang mulai banyak. dari Wonosobo. Iya, yang dari Wonosobo itu Oh. banyak. Dan pergeserannya itu 2000 awal. 2000 awal. 2000 awal sampai 2010 itu sudah mulai bergeser. Mm-mm. Karena sudah banyak varian tembakau. Udah banyak Sudah variasi iya. tembakau ya. Nah, untuk Bang Habibie sendiri nih, Ya. mulai dari ayah ini, Ya, ya kan Bang Habibie sudah keturunan kelima ya, benar. ataupun generasi kelima yang meneruskan usaha turun temurun nih, Ya, benar. usaha tembakau nih. Berarti dikelola oleh Bang Habibie sendiri mulai tahun berapa? Mulai tahun 2007. Waduh, mulai dari tahun 2007 ke 2022 ya. Iya, benar. Waduh, udah cukup lama juga ya. Cukup lama ya. Ya, alhamdulillah barokah, katanya sih usaha yang turun temurun itu lebih barokah. Lebih barokah. Iya. Nah, apa nih yang Bang Habibie kenapa kok bisa kan dari 2007 kan sudah banyak nih Iya. pola usaha yang lain segala macam. Nah, jarang ada regenerasi yang mau meneruskan, apalagi ini kan tembakau. Iya. Nih, kenapa nih Bang Habibie mau meneruskan usaha keluarga nih? Ya, sebenarnya sih saya sudah usaha itu berapa kali jualan ayam bakar, jualan es, kerja di bank, kerja di restoran, kerja di hotel, itu sudah pernah saya coba semua. Usaha udah pernah saya coba, tapi alhamdulillah semuanya belum berhasil. Dan ketika di usaha tembakau ini, alhamdulillah lebih barokah dan mendapatkan doa dari keturunan saya. Oh Dari gitu buyut ya. saya mendapatkan doa dari beliau-beliau. Nah, berarti memang sudah panggilan ya. Sudah panggilan. Sudah panggilan memang. Nah, jadi Gitu. ketika saya terjun ke dunia tembakau, itu tidak membutuhkan waktu yang lama. Karena insting saya, insya Allah sudah ada dari sana. Sudah ada dari sana Iya. ya. Sudah turun temurun ya, sudah mengalir ya. Iya. Dari usaha tembakau ya. Nah, kalau untuk saat sekarang tembakau original Ya. atau tembakau pabrikan, nah itu yang masyarakat yang lebih dominan tembakau apa aja nih? Kalau yang original itu masyarakat Cirebon lebih tertarik ke daerah Jawa Timur. Daerah Jawa Timur. Terutama beringin yang dari Ponorogo, terus Tambeng dari Situbondo dan Bondowoso, sama ada satu lagi Boyolali. Boyolali. Oh berarti kalangan masyarakat lebih menyukai tembakau yang dari Jawa Dari Timur Jawa ya. Timur, karena karakter Jawa Timur, tembakau Jawa Timur itu nikotinnya rendah, jadi lebih halus, lebih wangi, lebih halus.
Sedangkan kalau di Jawa Barat sebenarnya sih banyak juga, seperti di apa namanya di Sumedang dengan Dharma Wanginya itu, tapi karakternya dia lebih hard, dia lebih keras dia. Bisa dilihat ini mana nih tembakau jenisnya? Oh boleh, bisa. Mana nih? Kalau yang mulai dari Jawa Timur ya? Iya, ini tembakau dari Jawa Timur. Oh ini. Ini beringin namanya. Oh ini namanya beringin. Namanya beringin. Oh. Dia lebih halus. Lebih halus tembakaunya ya? Halus, tembakaunya lebih halus. Nah selain beringin? Ada lagi tambang. Ini tambang dia sekitar 2-3 tahun Fermentasinya? Kalau ini masih setahun lebih aja. Oh masih setahun. Iya, warnanya masih kuning yang beringin. Masih kuning ya? Tapi kalau yang tambang ini agak kecoklatan. Ini namanya tambang kecubung. Tambang kecubung? Ya. Kenapa dinamakan tambang kecubung? Karena tembakau itu sifatnya absorpsi, penyerapan. Jadi ketika di sampingnya ada pohon kecubung, dia nyerap. Oh gitu. Ada nangka, nyerap. Nyerap rasanya? Nyerap rasanya. Oh begitu. Iya. Nah selain dari Jawa, Iya. ini kan tadi Bang Habibie banyak bicara tembakau didapatkan dari Jawa ya, paling banyak mulai dari Jawa Barat sampai ke Jawa Timur. Iya. Selain dari Pulau Jawa sendiri, ada nggak tembakau lain di luar Pulau Jawa? Ada yang dari Aceh, Oh, dari ada Aceh. yang dari Lombok, ada yang dari Sulawesi, ada. Cuman kebanyakannya peminatnya dari Jawa itu. Oh gitu. Kalau yang dari Aceh, gayo hijau. Gayo hijau. Gayo hijau. Dijual juga Bang Habibie? Dijual juga. Oh ada contohnya? Ada. Oh. Gayo hijau. Nah, ini dia gayo. Ini dari Aceh? Ini dari Aceh. Oh. Warnanya hijau. Warnanya hijau. Iya. Makanya dinamakan gayo hijau. Dinamakan gayo hijau. Oh. Ini banyak dari kalangan anak-anak muda yang pakai. Untuk ini gayo hijau ya. Gayo hijau. Nah, selain dari Aceh? Dari Aceh ada yang dari Sulawesi. Oh Sulawesi. Iya, dari Sulawesi ada. Namanya, Apa namanya? Sopeng. Oh Sopeng. Sopeng. Tembakau Sopeng gitu. Iya, atau Eco Sopeng. Eco Sopeng. Iya. Itu Iso. sama. Jadi kalau karakter dari sana itu warnanya hitam. Jadi fermentasinya dia dibakar. Jadi tembakau itu dimasukin ke bambu, dibakar di bambu, setelah itu dipecah. Warnanya hitam. Warnanya hitam. Contohnya. Ada contohnya ya. Ada. Waduh banyak juga. Ini dari Sopeng. Oh ini dari Sopeng. Dari Sopeng. Dia khasnya bulat karena Oh. dimasukkan ke bambu. Masukkan ke bambu jadi Iya. bulat. Yang warna hitam ya. Ya warnanya hitam. Nah, Kalau dari segi rasa itu sama kayak dari yang Wonosobo. oh kalau rasanya, Iya, rasanya sama dengan Wonosobo. Kayak ada asam-asamnya, Ada ada asam-asamnya. manis-manisnya. Nah, Berat juga, Berat bisa juga. ditarik gitu. selain tadi Aceh sama ini ada lagi. Ada wilayah? lagi dari Lombok. Oh dari Dari Lombok. Lombok, iya. Waduh banyak dong variasinya nih ya. Ini ada kasturi polos. Ini Kasturi polos. ini best seller. Ini Oh. untuk yang Lombok ya. Yang Lombok Kan best seller. ada banyak, ada kasturi lolos, ada kasturi senang hati, ada madu coklat, ada daun pucuk, Oh ampenan juga ada. dari Lombok. Dari Lombok semua. Cuman ini yang menjadi Yang ini bestnya. best seller. Best Best sellernya. seller di sini. Oh. Nah, dia khasnya itu sisirannya atau apa Seratnya? Seratnya dia lebih besar. Oh lebih besar Lebih besar. seratnya. Dan terus prosesnya ini diasapin. Oh diasepin dulu. Diasap, iya, diasapin. Jadi pengeringannya melalui asap Pengirimannya ya. melalui asap, Hmm, bukan nah. melalui terik matahari. Berarti banyak dong variasi tembakau di sini ya. Banyak alhamdulillah. Alhamdulillah. Mungkin kalau dari Sumatera ada. Dari Sumatera itu, gayo itu Gayo sebenarnya itu ada yang yang Aceh. dari Deli Serdang, Ah, cuman Deli Serdang kurang di sini. kurang peminatnya. Peminatnya, yang banyak peminatnya dari Aceh itu. Dari Aceh sama Iya. dari Wonosobo. Dari Wonosobo. Nah, ini kan perkembangan zaman nih. Iya. Abang yang mulai pegang nih ya. Iya, benar. Mungkin dari ayah juga sudah mulai banyak variasi. Nah, Benar. untuk saat sekarang, untuk tembakau ini ada berapa jenis nih yang abang pegang sekarang? Itu lebih dari 50 Pak. Untuk original, Yang original sebenarnya lebih dari 50. Lebih Kalau dari- yang saya pegang sekarang 40. 40 Iya. jenis tembakau nih Iya. ya. Jadi bisa tahu nih ya masing-masing karakter ya. Insya Allah saya bisa. Bisa tahu Iya. ya, apalagi dari 2007 sampai sekarang ya. Benar. Nah, abang kan juga mungkin tidak peka tidak ini ke
ke sekeliling ya. Mungkin selain tembakau original mungkin ada lagi tembakau yang memang sesuai dengan zaman nih yang dijual. Benar. Jadi sudah saya lihat 2-3 tahun ini itu perkembangan di tembakau lebih larinya ke aroma. Oh, aromanya. Iya, aroma. Seperti aroma minuman, aroma buah-buahan. Itu sekarang lebih tren, lagi tren. Aroma ya. Iya, semenjak vape itu dilarang. Jadi orang-orang yang nyandu di vape terus kepengen nge-vape tapi nggak boleh. Nah, itu tembakonya ada di aromanya, itu ada di tembakau. Oh, di tembakau. Berarti kalau jenis tembakonya mungkin jenis tembakau apa nih? Kalau dari jenis tembakonya itu dari Jawa Barat. Oh, tembakaunya, cuman aromanya ya. Tembakaunya sih tembakau boleh Jawa Barat. Ada yang dari Darmawangi, dari Padang, ada yang dari Bandar Ujung Majalengka, ada yang dari Garut, sini Cikasdi. Campurannya sih. Nah, terus disemprotkan pakai aroma. Oh, pakai aroma. Nah, untuk persentase penjualan nih. Iya. Tembakau original sama tembakau aroma ini persentase penjualannya gimana nih? Kalau persentase penjualan sekarang masih di teratas itu aroma. Masih aroma. Masih aroma karena anak muda yang banyak. Anak muda yang mereka kayak yang keren jualan juga masih muda soalnya. Kalau kakek-kakek mungkin kakek-kakek nih ya. Iya. Jadi persentasenya masih lebih banyak yang aroma ya dibandingkan yang original. Yang original. Kalau yang original kebanyakan usianya di atas 30. Di atas yang 30 tahun. Yang 30 juga ada, cuma lebih banyak yang 30. Tapi kalau yang aroma itu dari belasan, 20, 30 banyak. Tapi yang banyak sih antara belasan sampai 20 itu. Gitu ya. Iya. Nah, bisa dilihatin nggak nih Bang? Mungkin kan Abang jual tembakau. Iya. Bisa dibuat kan cara membuatnya untuk menjadi rokok itu bisa dibuat kan? Bisa sekali. Oh, bisa dipraktekkan nih Bang, sambil dipraktekkan Bang. Bisa. Coba gimana caranya? Yang mana? Terserah deh. Oke, siap. Kira-kira mana yang awal mulanya ya apa dulu yang perlu disiapkan? Yang perlu disiapkan, kalau yang pakai tangan, yang sudah pro, ini kertasnya dulu sama lem. Lem. Zaman sekarang pakai lem. Kalau dulu lemnya pakai ludah. Iya, kalau sekarang pakai lem ya. Lem. Siapkan dulu ininya. Tembakonya kita pakai yang tembakau yang best seller. Best seller ya. Iya, beringin. Beringin dari Jawa Timur. Dari Jawa Timur, Probolinggo ya. Masukkan. Itu untuk takaran sesuai selera. Sesuai selera. Ada yang suka kecil-kecil, ada yang besar-besar. Oh, gitu. Sesuai selera. Kalau yang tembakau ini lebih mudah karena dia seratnya panjang. Oh, gitu. Dilipat begitu langsung ya. Ini digulung. Gitu, langsung jadi. Oh, langsung jadi cepat. Ya, lebih cepat ya. Nah, itu nanti dilem digunting. Dilem digunting. Karena ini sudah kering jadi mudah dipatahkannya. Tuh. Oh, dipatahkan bisa. Memang karena dia sudah kering. Sudah kering. Nah, kalau mungkin bagi kalangan yang masih baru nih ya. Itu selain pembuatan tadi ini langsung ya, ada alatnya nggak? Ada. Oh, ada alatnya. Ada alatnya yang terjangkau, ada yang agak mahal juga ada. Tapi kita yang paling laku itu yang pakai plastik. Oh gitu. Iya. Apa nih nama alatnya nih? Ini roller. Roller tembakau. Iya. Oh gitu. Dia ada berapa jenis tuh alat untuk pembuatannya? Alat. Yang untuk ini roller 5 jenis ya? Iya. Untuk rollernya. Iya. Nah, selain roller ini apa nih yang dibutuhkan lagi nih untuk membuat rokoknya? Sesuai selera ya. Ada yang dia pakai busa. Kalau yang seleranya pakai busa harus filter. Gitu. Sediain filter dulu. Coba cara membuatnya. Sama kertasnya disiapin. Ya kertasnya. Nah gimana nih Bang? Bisa dilihatin? Boleh. Nah difokuskan ke kamera sini ya. Cara ngebuatnya gimana nih? Busanya ditaruh dulu. Ditaruh di sini sebelah kiri. Tembakonya dimasukin. Tembakonya dimasukin, diratain. Setelah diratain dijepit. Dijepit. Iya, setelah dijepit baru dilorong. Diputar ya. Diputar. Biar dia padat ya. Biar padat. Terus kertasnya jangan lupa. Oh gitu. Kertasnya dimasukin, digulung ke bawah. Setelah digulung ke bawah, baru kita kasih lem. Biar dia nempel kertasnya. Iya. Kasih lem, sudah selesai baru gulung lagi. Dibuka.
Wah, jadi cepet ya. Cepat, itu iya. yang kalau pakai busa, kalau yang nggak pakai busa juga nggak ada Sama masalah aja, ya. nggak masalah. Jadi Berarti selera kalau itu larinya. berarti kalau untuk masyarakat yang mau beralih ya, Ya. ini di toko Bang Habibie ini di Pasar Minggu Palimanan Kabupaten Cirebon ini menjualkan segalanya ya, lengkap ya. Lengkap. Jadi peralatan, tembakau semuanya lengkap. Lengkap dan juga bisa konsultasi kali ya. Bisa. Mana yang nikmat untuk formula segala macam ya. Gitu. Nah, terakhir nih Bang, Ya, untuk kan ini kan Abang dari 2007 nih. Benar. Sampai ke sekarang ya 2022 ya. Nah, ini kan Abang juga mulai apa dia Akang apa Kang sih kalau di Cirebon itu Akang gitu. Oh, Kang ya, Ya. Kang Habibie ya. Ya. Nah, berarti kan sudah mungkin untuk penerusnya sudah ada dong ya. Untuk penerus sebenarnya sudah ada. Sudah ada nanti ya pada saat sudah masanya ya. Iya, pada Nah, masanya. apa nih Bang suka dukanya selama Abang yang ngelola nih, Kang Habibie yang Ya. ngelola dari 2007 sampai sekarang suka dukanya meneruskan generasi, Ya. meneruskan usaha turun temurun yang kurun waktu dari hampir setengah abad lebih ya, Ya, hampir benar, setengah abad lebih yang namanya turun temurun. Apa nih suka dukanya nih? Alhamdulillah tahun 2007 itu masa-masanya kritis. Masa-masanya di dunia tembakau. Tapi alhamdulillah waktu itu masih banyak peminatnya. Nah, sangat kritis sekali ketika tahun 2013 ke 14 itu kritis. 13, 14, 15 sama 16 juga. Dan kembali lagi peminat tembakau beralih ke tembakau itu 3 tahunan inilah. 3 tahun belakangan ini ya. Dan itu alhamdulillah lebih banyak dari Lebih tahun ya. sebelum-sebelumnya. Karena ya itu tadi ada pandemi. Ada pandemi Ada ya. pandemi, ekonomi menurun, orang mau merokok tapi yang ekonomis pada larinya ke tembakau. Kalau boleh tahu sih berapa sih dijual tembakaunya Bang? Jadinya Kalau di sini yang original itu per on. per on. Iya, 1 on itu ada yang harga 25 sampai yang di sini saya jual yang paling mahal itu 80. Yang paling mahal Iya. ya. Yang paling mahal itu apa jenisnya? Yang paling mahal di sini gayo putih. Oh, gayo tadi. Gayo putih. Gayo putih. Sebenarnya sih ada yang lebih mahal dari gayo. Itu namanya serintil. Dari Temanggung. Oh, dari Temanggung itu Iya. yang paling mahal ya. Itu paling mahal. Itu 1 on bisa 500.000. 1 onnya. Iya, kalau yang serintil di sini saya adanya yang grade H itu 60.000. Masih grade H. Masih grade H. Bukan grade A ya. Bukan grade A. Kalau grade A ya sekitar segituan. Kita 500.000 soal ya. Iya, Nah, sekitar. Bang minta tolong sarannya nih ataupun ininya kan Abang kan sudah nguasain jenis tembakau nih, sudah tahu nih aromanya segala macam kan. Nah, untuk kalangan yang baru, Ya. kalangan baru nih yang mau mencoba untuk beralih ke tembakau, kira-kira masukannya, saran dari Abang pilih jenis tembakau apa nih yang bisa ini? Oke. Jadi biasanya yang datang ke sini ketika yang datang itu anak-anak muda, yang pemula itu kan mereka masih yang soft nyarinya. Jadi yang saya sarankan pertama kalau yang itu yang aroma. Yang aroma. Kebanyakan yang aroma. Ada yang paling banyak dicari itu di sini yang aroma strawberry, aroma cappuccino, sama aroma minuman. Nah itu mereka Itu untuk pemula ya. Kalau pemula itu nyarinya yang ada rasanya. Yang ada rasa. Nah, tapi setelah itu ada saran lagi dari Abang. Nanti kalau ini berganti ke rasa ini. Ada. Jadi ketika dia sudah mencoba tembakau, nah nanti dia juga akan mencari mana nih yang paling enak. Nah kalau yang saya sarankan, kalau untuk yang pemula itu nyarinya yang beringin, yang kalau yang original. Original itu beringin itu dia lebih soft. Lebih soft ya. Iya. Terus tarikannya nggak sesek, lebih wangi. Beringin. Nah untuk belinya juga mungkin tidak mahal kali ya. Nggak mahal, itu murah, terjangkau. Terjangkau ya untuk kalangan sekali. formula ya, apalagi yang memang perekonomian sekarang baru mau pulih ya pasca Covid ya. Ya kalau perbandingan dengan rokok konvensional
itu 200.000 buat 1 minggu. Tapi kalau di tembakau cukup 30.000 buat 1 minggu. Buat 1 minggu. Apa tadi Bang? Kalau personal per minggu 200.000. 200.000 bahkan lebih. Iya. Kalau tembakau 30.000. 30.000 bisa cukup nyampe 30.000. Itu ya, ininya ya, kiasan yang Abang berikan ya. Oke Bang, terakhir Bang, mungkin untuk kepada masyarakat luas nih. Kadang-kadang kan jarang nih yang namanya masyarakat mau meneruskan usaha keluarga. Kadang-kadang gengsi segala macam, tapi kalau Abang kan memang sudah mencoba, tapi memang panggilan hati, panggilan hati yang memang harus meneruskan usaha keluarga dan tidak malu-malu untuk meneruskan usaha keluarga tembakau. Nah, apa nih Bang, mungkin bawa Abang kepada di masyarakat di luar sana, bagaimana kok Abang bisa sukses menjalankan usaha tembakau yang memang notabene 5 keturunan, ya sudah 5 keturunan. Apa nih himbauan Abang untuk ini keluar? Selagi ada kesempatan, lakukanlah. Apapun jenisnya, lakukanlah. Tapi ketika usaha itu warisan dari nenek moyang, dari leluhur, itu akan lebih barokah. Karena apa? Lebih barokah, keturunan kita atau nenek moyang kita juga ikut mendoakan, kita juga ikut kecipratan doanya, kecipratan barokahnya. Jadi lakukanlah apa yang ada di hadapan, jangan berhenti di situ, terus lakukan. Sambil berinovasi Bang ya. Berinovasi, benar sekali. Makasih banyak Bang Habibie atas liputannya nih dan waktunya, sudah mengganggu waktu jualan nih. Ya. Mari Bang, assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada tembakau apa Kang? Biasanya yang kayak kemarin tuh, violin apa ya? Oh ya, violin. Ini dia violin. Berapa Kang? 1, 2? Yang rasa coklatnya ada. Ini rasa vanila ya, aroma vanila. Lain rasa ini ada. Ini biasanya pakai ini nih. Oh, tadi back dulu. harganya berapa? Ini 18, murah terjangkau. Nah, ini juga sama 18. Yang ambil ini yang buat Ini 2. Siap. sama ada rasa apa lagi? Selain rasa ini rasa apa? Ada rasa minuman, rasa buah, ada Buah-buahan. buah-buahan. Yang apa itu buahnya? Apel. Yang apel. Apel ada. Ini apel. Ini apel, ini apel. Ada banyak variannya. Apel, ini apel. Tidak ada yang apel, yang virgin. Kalau yang best seller ini, yang bagus, yang paling banyak pembelinya ini best seller. Boleh coba yang ini bestsellernya satu, Yang best seller 1, siap. sama busanya kan? Busanya, yang mentol atau enggak? Yang tawar? Tawar aja. Yang tawar aja, siap. Mau pakai itu kertas? Kalian Sama kertasnya juga? Yang apa kertasnya? Ini ada. Yang ini? Yang ini aja. Lebih modern ini. Iya. Selamat malam Kang, Pak. Mohon izin Pak, saya dari media Pak, mau wawancara dikit nih. Boleh. Kelihatannya Bapak dari tadi saya perhatiin, waduh, kayaknya penikmat tembakau nih ya. Iya. Dengan Kang siapa ini panggilannya? Kang Sule. Kang Sule ya. Kang Sule. Nah, sudah berapa lama nih Kang Sule menggelutin dunia tembakau nih, ngerokoknya? oh, kebetulan ini ya, sebelumnya sih saya di rokok konvensional, rokoknya ya inilah yang Ya, ini di rokok masa biasa ini, ya, rokok ini. terus ada buka di sini ya, akhirnya saya beralih ke tembakau. Nah, Ya, satu karena gimana ya, rasanya juga lumayan lah, kok IG harga. rasanya ya, rasanya lebih mengena ya. Nah, satu rasanya berbagai varian Ya. Jadi nggak jenuh ya. nggak jenuh, Oh, jadi kita misalnya bisa beralih ke rasa lain. Rasa lain. Jadi biar kita nggak jenuh. Udah berapa tahun nih mulai ke tembakau nih? ya, kurang lebih 1 tahun. Baru 1 tahun ini ya. Memang tadinya perokok kuat, sekarang alih ke tembakau ya. Tembakau linting, ya. Gitu. Nah, kenapa Bang bisa lari ke tembakau nih? Padahal kan ini kan repot nih, mau melinting dulu segala macem. Tidak di warung ada, cuman di tempat tembakau.
selain harganya murah ya, terjangkau gitu sesuai dengan kantong, rasanya juga memang sudah tadi saya kasih tahu ya, bervarian. Rasanya bervarian. Kenapa dengan kantong? Dalam apa? Kenapa dengan kantongnya? Oh, kantong yang satu harganya terjangkau. Oh gitu. Rasanya pun alhamdulillah tidak kalah sama yang Oh gitu ya. Udah berapa lama? yang itu 1 tahun, Pak. 1 tahun. Bedanya dengan rokok-rokok yang sudah ada, yang sudah punya nama dengan ini, gimana? Kalau menurut saya pribadi ya, alhamdulillah ini lebih enak, rasanya lebih lain lah. Oh gitu ya. Jadi selain tembakaunya murah, rasanya pun bervarian. Jadi Gitu ya. kita bisa rasa ini, rasa ini. Sebelumnya kan rasa ini. Ini abang beli apa? Kapasnya, kapas dengan bahan-bahannya. bikin sendiri. Bikin. Ya, di sini sedia lintingannya juga. Oh juga sedia ada ya. Nah, ini sekalian ada lintingannya bikin sendiri. Berarti Bang Habibie sini juga ada semua ya? Ada semua, kita komplit di sini. Komplit ya? Alat-alat lengkap, pulsa lengkap, kertas lengkap. Ya. Nah yang paling disukai rasa apa nih Bang? Rasa lepok. Oh, rasa itu ya? Oh, Sama kalau yang rasa buahnya saya dan ini juga sih. pakai bidungnya itu ya. Oke Bang, makasih banyak nih Kang. Kang Habibie juga nih Ya, atas sama-sama, motornya. Pak. Silakan dilanjut deh Ya. transaksi jual belinya nih. Ya.